Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita melanjutkan kembali materi kita terkait dengan hamzah wasal. Kemarin kita sudah bahas hamzah wasalnya, yaitu khususnya berada pada fi'il atau berada pada kata kerja. Sekarang hari ini kita melanjutkan hamzah wasal yang terjadi pada kalimat isim atau pada kalimat benda. Nah, ini singkat saja karena hamzah wasal pada isim itu sangat-sangat gampang. Hamzah wasal pada isim. Hamzah wasal pada isim atau tulisannya begini. Hamzah wasal pada isim, kaidahnya adalah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain amin. Waksirhu halal kasri wal fathi wa fil asma'i ghairal lami kasruha. Katanya wa fil asma'i ghairal lami kasruha wa fi ibnin ma'abnatin mri'in wasnaini wa mra'atin wasmin ma'asnataini. Di dalam kalimat isim hanya ada dua harokat. Kalau kalimat fi'il kemarin patokannya di huruf ketiga. Huruf ketiga terhitung dari hamzah. Kalau isim itu hanya ada hamzahnya dibaca fathah atau kasrah, tidak ada dhammah. Hanya ada fathah atau kasrah, tidak ada dhammah. Bagaimana fathah, bagaimana kasrah? Hanya ada pada kalimat patokannya ada alif lam atau tidak. Itu saja. Kalau ada alif lam maka dibaca fathah, ada alif lam maka dibaca fathah. Tanpa alif lam maka dibaca kasrah. Itu saja patokannya. Ada alif lam dibaca fathah, tidak ada alif lam dibaca kasrah. Contoh tulisannya alhamdu. Tulisannya begini, alhamdu. Mau dimanapun lihat mushaf, di mana saja di seluruh dunia ini, alif lam tidak pernah diberikan harokat. A-nya tidak pernah. Tidak pernah. Jadi bacanya alhamdu. Kemudian kalau berada pada isim yang tidak ada alif lam, contohnya misalnya ibnun atau ismun, ini ismun, tapi tidak pernah ditulis ismun. Kalau di bismillah tulisannya begini, bismillah.
fi. Itu ya. Karena dia di tengah maka alifnya hilang. Alifnya hilang. Kemudian ibnun juga. Kalau ibnun seandainya dia berada di tengah, maka alifnya masih ada tetapi dia tidak dibaca. Misalnya fibni. Fibni. Dia tidak dibaca tapi dia ditulis. Patokannya adalah seandainya dia berada di awal kalimat, maka kalau yang ada alif lam maka dibaca fathah. Kalau tidak ada alif lam maka dibaca kasrah. Itu kalau pada kata benda. Nah, jadi kalau kita perhatikan Pak, seperti sebenarnya ini kalau saya dengar dulu ada anekdot terkait dengan alif lam hamzah. Itu ada cerita, sebenarnya bukan cerita tapi cerita yang diada-adakan gitu. Karena kisahnya terkait dengan hamzah wasol sehingga timbullah cerita itu. Nah, pernah dengar ceritanya Pak? Pernah? Oke. Saya ceritakan. Ini sudah selesai kita pembahasan terkait dengan alif hamzah wasol ya. Ilmu gadok disambung-sambungin. Cocokologi ya, bisa dikatakan cocokologi. Jadi yang saya dapat begini, kenapa adanya alif lam hamzah wasol? Yang pertama yang harus diperhatikan ini, ada sederetan huruf hijaiyah, ada yang namanya alif. Ya. Kemudian ada yang namanya hamzah. Ya. Nah, alif dan hamzah kalau diperhatikan, alif dan hamzah. Hamzah seharusnya kalau kita lihat dari segi sejarahnya, hamzah ini baru ditulis pada abad kedua setelah adanya tradisi penulisan, sehingga Al-Quran ditadwinkan, ya, dikumpulkan Al-Quran kemudian ditulis, hadis-hadis juga ditulis. Itu semua terjadi pada abad kedua setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, abad kedua kemudian mulailah ditulis. Setelah ada penulisan Al-Quran dan hadis, baru di situ orang-orang Arab punya tradisi menulis, sehingga ada penulisan surat. Ketika penulisan surat, dulunya hamzah ini belum muncul, Pak. Tidak ada hamzah. Makanya kalau dilihat mushaf yang original, yang pertama sekali ditulis, yang sekarang terhimpun di Turki, di Museum Al-Quran yang ada di Turki, tidak ada hamzah. Dia tidak dikenal waktu itu hamzah. Kapan baru dikenal? Pada penulisan di abad kedua, di sekitaran abad 200 Hijriah atau abad ketiga, 100 Hijriah, 200 Hijriah. Nah, kenapa ada si hamzah? Awalnya si alif sudah ada, si alif. Hamzah baru datang kemudian. Kalau diperhatikan, kemudian datang si hamzah. Hamzah ini ketika datang, pertama alif. Alif ketika dia sudah berada, artinya dia sudah ada masuk dalam huruf hijaiyah, sudah ditulis. Tapi sebenarnya orang-orang Arab dulu, alif ini
saat dia dijadikan sebagai patokan utama dan harus dibaca membingungkan. Karena kenapa? Terkadang dulu ketika ditulis alhamdulillah misalnya, alif ini tidak ada Pak, begini saja, nggak ada alif. Nah kemudian datanglah alif misalnya, difungsikan, kadang ada ditulis kadang enggak. Misalnya penulisan kata ida, gitu ya. Nah ini enggak ada ida, kadang ida ini. Nah terus kemudian ida ismu, kadang ini ditulis, kadang ini tidak ditulis. Harusnya dua begini, tapi kadang ditulis satu. Banyak hal yang membingungkan, sehingga seperti misalnya di kalimat yang lain, as-sama, harusnya ini begini Pak, as-sama'u, ya, as-sama'u. Alif ini udah dasarnya, udah dasar daripada kalimat dasar. Terus kemudian mau ditulis satu lagi harusnya, jadi ada dua alif, maka ditulisnya seperti ini, as-sama'u. Dan ini juga orang Arab bingung bacanya apa dulu. Lalu kenapa? Terus kemudian dihadirkan untuk pengganti si alif ini ketika terjadi terhimpun dua alif, maka diganti dengan si hamzah. Muncul si hamzah. Ketika muncul si hamzah, hamzah yang dianggap, hamzah yang dibaca. Jadi alif tidak dianggap lagi, karena ketika ada hamzah, saat ada alif, untuk menentukan ini alif termasuk ke dalam kalimat yang kemarin saya jelaskan itu masuk alif yang asli atau alif yang arif atau alif yang bukan asli atau bukan asli yang original. Maka yang original ditambah hamzah, yang tidak original maka tidak ditambah hamzah. Itu dibedakan. Jadi kalau misalnya kalimat di dalam kalimat fi'il, kalimat suruhan seperti kemarin uktub, itu tidak ditulis hamzah. Tetapi kalau kalimat dasarnya ada alif, misalnya iltaqo, itu kalimat dasarnya ada alifnya, maka ditambah hamzah, iltaqo. Kemudian maka ketika dilihat seperti itu, si alif merasa, si hamzah merasa sangat berjasa. Hamzah akhirnya merasa sangat berjasa, lalu si alif merasa minder. Ya, karena kenapa? Di mana-mana hamzah yang dibaca a, i, u. Tapi kalau alif sebenarnya dia tidak punya apa-apa, gak terbaca, gak mau bersuara, ya, gak mau bersuara. Coba diperhatikan di dalam Al-Quran, semuanya yang berharokat itu ditambah hamzah sekarang, kecuali yang tidak ditambah hamzah, yaitu pada alif-alif yang tidak original. Alhamdu, ismun, itu bahkan tidak ditulis. Ketika dia di tengah bahkan tidak dianggap, tidak ditulis. Nah, itu kisahnya. Kalau si hamzah harus ditulis, tetapi dia ditulis, dia ada, tapi dia telanjang, nggak punya baju, sehingga kalau dia hamzah aja apa dibaca bingung, nggak ada. Tapi kalau ini
nggak ada bajunya, kita bisa baca ini alif. Kalau ini asalnya nggak ada, Pak. Bukan hamzah ini kalau ditulis ini. Tapi kalau tidak ada ini baru dibaca a. A. Gitu. Lalu kemudian datang si alif menawarkan diri. Ya udah, Hamzah, aku sekarang kan gak dianggap lagi. Ya silahkan pakai bajuku. Nah, akhirnya Hamzah terbaca pakai baju si alif. Si Hamzah ini gak cuma pakai baju alif aja, banyak baju yang dipakai karena dia gak bisa dibaca tanpa ada bajunya. Gak bisa nampak, gak bisa muncul tanpa ada bajunya. Ada juga yang memakai baju waw. Misalnya dia pakai baju waw pada kalimat as-sama nih, begini, as-sama. Jadi orang dulu ketika nulis as-sama, ada yang pakai alif begini, ada yang pakai waw begini. Karena hamzahnya belum muncul, sehingga kalau sudah muncul hamzah, untuk membedakan ini waw asli atau waw yang ditambahkan, maka ditambah alif di atasnya, hamzah di atasnya, as-sama. Nah ini. Kemudian dia terkadang pakai baju ya, seperti kata syai'un. Ini ya tulisannya. Nah, syai'un. Dia pakai baju ya. Kalau tanpa ada kalimat baju-baju ini, dia tidak akan bisa berdiri hamzah karena dia tidak terbaca. Nah, lalu si alif tidak ada fungsinya dan si alif sudah memberikan bajunya kepada si hamzah. Datang si lam, ya. Lam, tahu lam ya? Nah, datang lam. Nah. Si lam, si alif, karena dia tidak terbaca dan tidak teranggap, sehingga dia butuh teman. Akhirnya yang sangat berjasa menemani alif, lam duluan, maka dibaca la. Kemudian datang huruf-huruf lainnya menemani alif, ba, ya, semuanya pakai si alif. Apakah dibaca alifnya? Tidak. Tapi dia terbaca karena ada temannya yang di belakang, sehingga dipanjangkan. Nah, ketika dipanjangkan itulah terbaca. Ba, ya, la. Oke. Kemudian kenapa lam, ba semuanya itu makai dan dia mau menemani si alif. Kata silam, karena aku berutang budi pada si Hamzah. Saat aku berada pada saat sekarat, yang menolongku hanya Hamzah. Si alif nolong si Hamzah. Oke? Lam butuh kepada orang yang menolong. Si Hamzah lah yang menolong si lam. Nah, kenapa saat dia sekarat, saat dia sukun, tulisannya begini? Siapa yang menolong? Hamzah yang pakai baju alif. Maka dibaca alhamdu, maka bisa dibaca. Kalau enggak bacanya alhamdu, enggak mungkin. Nah, maka datanglah si Hamzah yang pakai baju alif. Ini sebenarnya Hamzah. Karena kenapa? Setiap alif yang sudah dibaca a sebenarnya itu Hamzah.
cuman pakai bajunya beda-beda. Gitu. Nah, pada dasarnya hamzah tidak ada. Kalau yang jadi ba mati gitu kan ada hamzah kecil itu kan ba bacanya bukan ba tapi ba gitu. Ada hamzah jangan itu. Itu apa fungsinya? Ba Kan ya ba. Dia kan ada hamzahnya berarti kan. Iya. Nah, itu apa fungsi apa definisinya apa gitu terminologinya dia sebagai itu. Sebenarnya jadi kan gitu. iya. Mukmin gitu. Mukmin. Ya, mukmin. Sebenarnya kan asal kata misalnya mukmin. Mukmin itu kan asal katanya dari amana. Amin, amana, mukmin. Mukmin itu adalah orang yang kalau dikatakan beriman. Iman itu asal katanya adalah aman. Aman itu asal dasarnya adalah kalau dilihat asal katanya orang yang damai, orang yang terlindungi, aman, gitu ya. Jadi dikatakan mukmin atau amanah, orang yang mempercayai. Orang yang mempercayai siapa? Mempercayai Allah. Namanya dikatakan mukmin. Nah, orang yang percaya asal katanya adalah amanah, yu'minu. Amanah itu udah asal katanya 3 huruf a, mim, nun. Maka alif itu sebenarnya itu yang original. Maka ditulis mukmin. Tapi coba perhatikan ditulis mukmin pakai apa? Waw ya. Nah, maka hamzah pakai baju waw. Hamzah pakai baju waw, bukan pakai baju alif. Tulisannya begini. Mukmin. Gitu. Dulu tidak ada. Dia orang bacanya bisa mumin. Nah, jadi dia baca aja dia begini. Mukmin. Itu cuman cerita yang diada-adakan, cerita cocokologi terkait dengan hamzah wasol, alif, lam dan hamzah. Itu kan alif sama hamzah bunyinya sama atau gimana? Alif sama hamzah Bunyinya gimana sama? alif sebenarnya tidak bersuara, tidak dibaca si alif, tidak bersuara. Ketika dia bersuara a, i, u, maka itu sudah ada hamzah dalamnya yang pakai baju alif. Itu pada dasarnya begitu. Hamzah. Jadi si alif tidak berfungsi kalau tanpa si hamzah. Gitu. Ada pertanyaan? Tapi jangan tanya terkait dengan cerita alif hamzah ini ya. Ini cuma cocokologi saja. Apakah benar yang seperti saya sampaikan? Enggak tentu benar. Saya juga dengar cerita-cerita guru saya dulu seperti itu ceritanya. Itu untuk apa ya? Untuk terkadang kan orang kenapa ada alif, kenapa ada hamzah? Padahal sama-sama a. Untuk apa ada hamzah? Setidaknya historisnya tahu. Hamzah itu datangnya kemudian, alif di awal. Gitu. Jadi ketika ada hamzah kemudian alifnya bahkan ditulis tapi tidak dibaca, kayak gitu. Maka ada, yaitu termasuk di dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Bedanya ism sama fi'il kalau tadi kan contohnya alhamdu. Ya. Nah, alhamdu itu ism apa fi'il? Karena artinya kan bukan benda ya. Ism kan kata benda. Ya. Alhamdu itu kata benda atau kata fi'il? Alhamdu itu kata benda. Jadi kalau sudah masuk alif lam, itu semua benda. Al-ta'rif namanya. Alif lam ta'rif. Kalau sudah masuk alif lam ta'rif, itu semua kata benda. Hati-hati, jangan sampai nanti tertipu karena ada kata kerja yang seperti kata benda tulisannya. Contohnya begini. Apa bacanya? Apa bacanya? Ini sama-sama begini. Bacanya apa?
Altaqo atau iltaqo? Iltaqo. Ini bukan kata benda, ini kata kerja yang artinya berjumpa. Jadi makanya iltaqo. Iltaqo. Ini hati-hati di sini. Jangan sampai baca kata benda. Kalau baca kata benda bukan altaqo, enggak juga, tapi bacanya attaqo. Attaqo. Ini nanti dipelajari di alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Lalu kalau kata Pak Andika tadi, alhamdu itu masuk ke dalam masuk ke dalam kata benda atau kata kerja. Semua alif lam yang masuk al itu semua kata benda. Apa bedanya? Nah, saya terangkan. Kalau yang masuk kata benda, maka itu kalau masuk alif lam, maka benda itu sudah diketahui. Contoh misalnya, kitabun itu artinya buku. Tapi buku yang mana yang dimaksud gak tahu. Buku secara umum. Tapi kalau sudah masuk al-kitabu, maka yang ditunjuk, yang dimaksud adalah buku tertentu atau ditunjuki buku itu, bukan buku yang lain. Makanya al-ta'rif itu tujuannya adalah untuk memberitahukan sesuatu yang pasti. Itu al-ta'rif fungsinya. Kalau di dalam bahasa Perancis itu ada D. Bahasa Inggris the itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Prancis pakai di. Itu juga. Itu namanya kalau kita ada nggak ya Pak bahasa Indonesia? Nggak ada ya. Nah itu miskin bahasa kita. Bingung. Meskipun artinya bukan benda. Kalau alhamdulillah kan segala puji itu kata kerja. Oke. Puji itu gini. Jadi yang dimaksud adalah ada kata kerja yang dirubah menjadi, kalau dikatakan kata benda, bukan kata benda, cuman diubah menjadi kata apa namanya ya Pak? Kalau misalnya nih bahasa Indonesia kita mengatakan kata kerjanya memuji ya. Tapi kalau kita katakan katanya pujian, itu apa Pak? Kata apa namanya? Pujian. Kalau bahasa Arab ada istilahnya masdar. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia apa istilahnya? Sanjungan. Enggak, Transitif. Ya, bisa dikatakan kalimat transitif. Nah, jadi dari memuji ketika dia dirubah menjadi kata pujian, gitu kan? Beda ya memuji. Kalau memuji kan perlu ada orang, ada subjek, ada objek. Tapi kalau ada pujian secara umum dia mau digambarkan sebuah pujian. Makanya kata alhamdu pujian ya, kata dasarnya pujian. Hamd. Kenapa dimasukkan alif lam di situ? Karena untuk menunjuki semua pujian. Jadi al itu kalau kita belajar ilmu nahwu faedahnya banyak, tapi tujuannya satu, untuk menunjukkan sesuatu yang pasti. Yang pertama. Kemudian faedahnya banyak. Salah satu di alhamdu faedahnya adalah segala puji, kan gitu ya. Artinya kenapa segala puji? Semua pujian, bahkan pujian kita nih dari manusia ke makhluk lainnya, manusia ke Allah. Semua pujian itu mau diarahkan kembali kepada Allah. Kita memuji, saya memuji Pak
Pak Andika orangnya sangat ganteng. Misalnya, ya. Pujian itu kemana kembalinya? Ke Allah. Karena kenapa? Ya Allah yang membuat Pak Andika ganteng. Secara tersirat itu saya memuji Allah, karena Allah yang menciptakan bentuk insan. Nah itu katanya semua pujian kembali kepada Allah. Itu dimana kita bedahnya ilmu tafsir. Dijelaskan secara gamblang per huruf. Kenapa pakai al? Kenapa yang di sana tidak ada pakai al? Kenapa di sini pakai al? Nah itu semua ada di ilmu tafsir Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Oke, perhatikan aja nanti kalau semua Pak, kalau ada al di awal, berarti dia berharokat fathah yang dibaca. Tapi kalau tidak ada pakai al pada permulaan bacaan, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Tapi jarang-jarang dia berada di awal. Bahkan sepertinya ya yang banyak hanya alif lam, yang pakai alif lam saja, yang tidak pakai alif lam jarang, tidak ada bahkan yang berada di awal. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya. Tadi kalau sudah terjadi kalimat antara alif dan hamzah itu ada Gimana? kalau sudah terjadi satu kalimat itu ya, Satu kalimat. antara alif dan hamzah itu punya arti perbedaannya. Perbedaannya, saya belum mengerti arah pertanyaannya, Pak Zulkifli. Tadi kan Ustaz bilang hamzah itu adanya setelah abad kedua ya. Berarti kan alif sudah sendiri, masih sendiri. Ya. Nah, ketika hamzah ini datang, apakah di dalam satu kalimat itu mempunyai satu arti yang berbeda? Oh, oke. Nggak, kalau artinya sama, Pak. Artinya sama. Karena kenapa? Supaya tidak salah. Yang pertama salah baca. Karena ada yang seperti tadi, yang dua alif yang berdekatan sehingga tidak ada hamzah, dua-duanya ditulis, gitu. Dan yang kedua, bisa saja kalau salah baca berarti salah maksud, artinya salah paham, gitu. Sebenarnya kalau ditulis kata per kata itu artinya sama aja. Cuman gaya penulisan yang diubah, didatangkan hamzah untuk menggantikan si alif, gitu. Itu aja, artinya sama Pak. Jadi waktu Hudaybiyah nggak ada hamzah gitu ya? Gimana? Perjanjian Hudaybiyah itu nggak ada hamzah ya? Iya, perjanjian surat-surat ketika ditulis sama nggak ada hamzahnya, nggak ada. Gitu. Kayak kita dulu kan penulisan juga beda dengan sekarang. Kalau sekarang, kalau dulu kan coweknya di TJ tulisnya, C-nya nggak ada. Nah, begitulah kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Silakan yang pertama saya panggil Pak Fauzi. Nah, boleh silakan Pak. Silakan Fauzi. Ar-Rahmanir
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas langsung masuk ke shad. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak Fauzi sudah dapat huruf dha-nya, setidaknya sudah apa ya, sudah hampir benar meskipun belum 100% benar. Tapi setidaknya sudah berubah, bukan lagi mal walad do. Walad do. Coba do. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ini ilham. Belajar di mana, Pak? Belajar Di YouTube. Ustaz. Mana? Masya Allah. Ini gurunya. Masya Allah. Pak Fauzi nanti minggu depan surah An-Nas ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Fadhal Abi Yudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha. Al-zalzalah sekarang. Al-zalzalah. Zalzal sekarang. Ya, al-zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Al-Bayyinah. Ini sekarang Al-Bayyinah. Ya, benar. Ya. Temuan selanjutnya Al-Bayyinah. Barakallahu fiik. Pak Reza, silakan. Kemarin Pak Reza kemana?
Masya Allah. Sekarang baru dicas. Baru dicas sekarang. Baru dicas. Tapi sehat Pak. Silakan. Surah Al-Kautsar. Ya. Al-Kafirun udah kemarin. Al-Kautsar. Inna a'tayna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Li-nya tidak panjang. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Ulang. Fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa anhar. Huwa abtar. Inna syani'aka huwa abtar. Huwal abtar. Ulang Pak sekali lagi. Inna syani'aka huwa abtar. Oke. Besok dilanjutkan surah Al-Ma'un pertemuan selanjutnya. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Pak siapa namanya Bapak? Bukan. Bapak Samuji. Kemana? Pindah Masya Allah. Pindah kemana? Dari Sidodong. Masih daerah sini juga? Nyebrang Sidodong. Mulai Tangerang enggak masuk Jakarta. Sudah sih Bayoran lama gitu. Oh gitu. Jadi udah agak sulit kesini kayaknya ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna a'tainakal
wa inna lana lal akhirah wal ula fa'anzartukum naran taladda la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla fasayujannabuha al-ashqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Lanjutkan asyams besok. Pak Andika, Bapak. Gimana? Ada kok. Sudah ada di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Terlalu panjang, Pak. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Terlalu panjang. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
melanjutkan surah Al-Jin. Pak Zulkifli. Wahyu udah ijazah. Udah ijazah. Fazul surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa dua harakat ketika dia matli. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, dilanjutkan surah Al-Humazah di pertemuan selanjutnya. Pak Arif, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Fa'aktsaru fiha Hurufnya enggak panjang. Hurufnya enggak panjang. Fa aktharu fiha al fasad. Fasad. Al-qalahnya jangan lupa. Fa aktharu fiha al fasad. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد مرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Lanjutkan surah Al-Buruj. Al-Ghasyiyah atau Al-Buruj? Di sini. Selanjutnya Pak Agus silakan. Waalaikumsalam. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna. Enggak agna, enggak. Itu qalqalah jadinya. Aghna. Zata lahab. Qalqalah. Al-Nasr satu lagi Pak. Idza jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Diperhatikan ini ketika di waqaf wastaghfir ada haknya ya yang di waqaf, maka dibacanya juga harus kelihatan haknya, jangan sampai hilang.
wastaghfir. Nah, tapi belum kelihatan apa namanya, lebih jelas lagi coba. Fasabbih bihamdi rabbika. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke, terima kasih, bagus. Lanjutkan surah Al-Kafirun. Pak Wahyu, Pak Wahyu. Ayat surah Al-Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم. Waqaf aja Pak, jangan disambung-sambung. لإيلاف قريش إيلافهم. Li'ilafi Quraisy. لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, pertemuan selanjutnya dilanjutkan surah Al-Fil, Pak. Ya, barakallahu fiik. Pak Sulaiman. Dosen. Kemarin Salaman dulu baru nanti ada manfaatnya. kemarin buaya putih, sekarang udah hijau putih. Macam mau sekarang. Koleksi Gio itu dikoleksi ya Pak, banyak berarti ya. Ya lumayan. Itu bisa dicopot-copot atau memang Enggak. memang tali pinggangnya yang banyak Pak? Semuanya harus satu ini harus satu. Oh, oke, satu pakai. Kalau cepat-cepat kan Jadi berapa Pak? Jadi berapa nih? Satu Pak. Jadi berapa? Soalnya beda-beda saya lihat ini. Ada yang kemarin buaya putih sama si Gio. Sanggaling. Ini Gio dikelilingi bintang kejora. Masya Allah, Si bilang dong. luar biasa Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Hari ini Al-Fatihah dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
orang barat perfect. Ya, kuncinya tuh harus salaman dulu. Masya Allah. Disalamin orang-orang soleh makanya. Perfecto. Dia kan sesepuh di sini saya lihat di sini. Katanya begitu. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi tidak ada yang panjang. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Besok lanjutkan surah Al-Falaq. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kira kalau surah An-Nas iramanya beda, ternyata sama juga. Emang udah bawaannya gitu, setelan diberi. Apa? Masih. Masya Allah. Bisa langsung pulang. Kenapa Pak? Nganterin istri. Oh gitu. Yang pertama, Yang kedua. Oh yang kedua. Ya hati-hati di jalan Pak. Hubungkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Giliran lulus pulang dulu. Padahal kita lagi nunggu tasyakuran. Jadi sebenarnya mau kemana aja? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lanjutkan surah Al-Duha di pertemuan Pak Fidi. At-Tariq. Ternyata itu surah Naklah. Hah? Naklah. Ada ya? Oh iya. Surah Al-A'la. Al-A'la dulu baru At-Tariq ya. Oke. Saya mau kalau pertanyaan pakai ini. Boleh. Contohnya depan-depan. Iya. Dulu saya juga punya Quran hafalan begitu Pak. Jadi di hasiahnya yang ditulis seperti itu di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha asqa wa yatajannabuha ashqa alladzi yaslan nara kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fashalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Terakhir serigala terakhir. Silakan Pak. Kacamata tetap ya. Tidak bisa lirik. Minus. Lebih ganteng ternyata Pak Yuki kacamata ya. Masya Allah. Apa aja deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr Wallayli idza yashr Wallayli idza yasr Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad Allati lam yukhlaq misluha fil bilad Wa samud alladzina jabus وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه ويقول ربي lanjutin diulang lagi fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akhlam wa ta'kuluna turasa akhlal lamma wa tuhibbunal mala hubban wa tuhibbunal mala hubban wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mau masuk ikhfa ke dalam jim, maka masuk ke pintunya jim. Hubban, mau menghafalkan ja. Hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ban, jadi ban, ketika ban itu sudah diangkat lidahnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ahsan. Kalla idza dukkatil. Kalla idza dukkatil ardu zakkan sama dakkan dakka, sudah mau masuk ke dakkan dakka. Kalla idza dukkat
Waja'atil ardu dakkan dakka Waja'a rabbuka wal malaku Waja'a rabbuka wal malaku soffan Soffan Soffa Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra bal yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutma'innah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbika irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Barakallahu fiik. Dilanjutkan surah Ghasyiyah. belakangnya Ghasyiyah. Ya. Barakallahu fiik. Wafaqakumullah, jazakumullah khair. Baik, kita baca ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatina fi dinina. Ma'al al-qadr al-unsa wa zakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardi qawla wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وخلت أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحابة المصالح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظاتنا أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا
إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.